Kudapan hari ini adalah tentang AI, Artificial Intelligence. Kita akan mengupas banyak AI dari sisi etika, lingkungan, sampai hubungannya dengan nasib para pekerja. Siapa tamu kita hari ini? Dia adalah Mbak Suci Lestari Yuwana PhD, seorang akademisi dan peneliti di Hubungan Internasional FISIP UGM. Dia sudah banyak melakukan kajian-kajian soal transisi keberlanjutan, ekonomi digital, dan inovasi teknologi. Bagaimana kira-kira hubungannya AI dengan nasib kita nanti para pekerja ke depannya? Simak kudapan hari ini hanya di Query. Untuk mengembangkan ChatGPT 3, model 3, itu air yang dikonsumsi itu setara dengan konsumsi warga di Denmark selama 1 tahun. Jadi hampir 600.000 meter kubik kalau nggak salah. Karena air itu dibutuhkan untuk cooling sistem data centernya. Nanti kalau kita biarkan terus AI ini berkembang, apalagi kita terbiasa tiap hari pakai ChatGPT gitu misalnya ya, itu menghitung satu prompt itu setara dengan minum 1 gelas air katanya. Nah, kita sehari mungkin Halo, selamat pagi Mbak Suci. Halo, selamat pagi Mas Madin. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Nah, dengar-dengar katanya lagi sibuk banyak riset nih soal AI. Boleh cerita mungkin Mbak, apa the most recent research tentang AI yang lagi digarap sama teman-teman di UGM? Oke, makasih Mas Madin. Bisa diajak ngobrol nih di Query. Mungkin sebenarnya awalnya saya bukan ahli AI gitu ya di awal, tapi memang saya lebih banyak awalnya riset tentang taksi online dan melihat fenomenanya sehari-hari. Tapi sebenarnya dari situ, dari memperhatikan bagaimana taksi online ini bekerja, saya jadi lebih tertarik dengan memahami AI itu sendiri, karena sebenarnya ternyata AI ini sangat berpengaruh dalam hal misalnya mengatur pekerjaan, juga menentukan pendapatan, bahkan mempengaruhi relasi sosial antara aplikator dan juga pengemudi. Nah, berawal dari mendengar kegelisahan-kegelisahan para pengemudi, driver taksi online ataupun ojek online ini, saya akhirnya mengembangkan lingkar studi bersama dengan teman-teman di UGM, lingkar studi AI dan pekerja gig, yang tujuannya memang mungkin secara garis besarnya nih Mas Madin, mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Garis besarnya itu adalah kita ingin mencari cara bagaimana supaya AI ini bisa berkembang, tapi juga dengan menerapkan prinsip-prinsip fair work gitu terhadap para Oke, yang kita coba breakdown biar lebih memudahkan ya memahami ini. Mungkin bisa kita mulai dengan cerita soal riset soal taksi online-nya dulu. Lalu bagaimana itu bridging ke AI, mungkin apa temuan-temuannya Mbak Suci ketika riset tentang taksi online itu Mbak? Fakta-faktanya apa sih Mbak? Oke. Nah, mungkin saya mulai dengan cerita tentang report yang baru saja kita tulis akhir minggu lalu sebenarnya. Jadi ini laporan judulnya Platform Work in Southeast Asia, dan laporan ini hasil kerjasama kami dengan IAATW atau International Alliance Act-Based Transport Worker. IAATW ini sebagai sebuah aliansi internasional pekerja aplikasi sedunia begitu, dan akan mempresentasikan laporan ini minggu depan di International Labour Conference yang direncanakan organisasi oleh ILO begitu. Nah, dari report ini kita mencoba memetakan setidaknya ada 4 kategori utama yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja gig atau dalam hal ini pengemudi taksi, pengemudi ojol di Indonesia dan juga di Kamboja. Nah, isu mengenai algoritma ini yang paling menarik yang kami temukan adalah bagaimana di Asia Tenggara itu algoritmanya atau sistem AI ini tidak transparan. Artinya baik itu pengemudi tidak tahu begitu bagaimana AI ini bekerja, padahal keputusan yang dibuat oleh AI ini akan menentukan nasib mereka sehari-hari. Nah, itu yang pertama. Dan bentuk ketidaktransparan ini kita sebut sebagai gamification system, di mana para pekerja itu sedang
sedang diarahkan gitu ya supaya menjadi pemain game gitu, yang istilahnya kalau kamu bekerjanya tambah banyak jamnya kamu dapat bonus, kalau enggak kamu nggak dapat bonus gitu. Tapi sistem ini seolah-olah tidak memperhatikan tantangan sehari-hari yang dihadapi oleh para driver. Misalnya banyak driver itu yang ngeluh ke saya gitu. Mbak, bayangin saya dapat orderan harus misalnya mengantarkan satu lemari gitu. Nah, ini dengan motor misalnya. Nah, ini hal-hal yang tidak diperhitungkan oleh apa namanya sistemnya. Jadi seolah-olah ya sistem hanya menghitung ada driver, Anda harus apa namanya mengantarkan barang dari titik A ke titik B tanpa Hmm. ikan gitu ya tantangan real yang dihadapi di lapangan oleh para pengemudi ini. Ini salah satu contoh yang temuan yang kita sampaikan di laporan ini. Oke. Dan Mbak Suci udah bicara dengan berapa driver kira-kira dalam riset ini? Kira-kira risetnya itu melibatkan berapa driver di Indonesia? Ya, riset ini kita kerjasama langsung dengan dua asosiasi pengemudi driver di Indonesia dan di Kamboja. Kalau di Indonesia itu kita kerjasama dengan asosiasi driver online. Kalau di Kamboja kita kerjasama dengan IDEA. Nah, dengan ADO ini kita apa namanya kita kolaborasi gitu untuk menyebarkan survei dan FGD. Dan karena ini waktunya sangat singkat ya, kami hanya ada dikasih waktu 1 bulan, tapi sebelum-sebelumnya dari tahun 2017 kami juga sudah ada beberapa data yang kami kumpulkan. Jadi untuk FGD singkat yang hanya sebulan lalu itu kami apa ya, melibatkan sekitar 30 driver di Indonesia yang terdiri dari sekitar 5 atau 6 provinsi di Indonesia. Oke. Jadi kesimpulannya apa Mbak kira-kira? Setidaknya ada 3 apa temuan ya terkait AI ini. Waktu kerjanya mereka jadi bertambah lebih dari 12 jam sehari. Terus yang kedua, ini juga menimbulkan situasi yang sifatnya precarious, tidak pasti begitu, karena banyak driver itu yang mengeluhkan income mereka itu tidak tentu sehari-hari, sehingga mereka jadi merasa ini ya tidak aman pekerjaannya. Dan yang ketiga, ini yang menarik sebenarnya. Seringkali bagaimana algoritma dan sistem ini didesain itu lebih banyak memperhatikan ukuran-ukuran dari usernya atau dari konsumennya, apa yang menjadi pertimbangan konsumen. Nah, di sini worker bilang atau para pekerja ini bilang harusnya ada juga concern-concern dari driver yang diperhatikan oleh perusahaan platform. Misalnya concern seperti apa, ini yang menarik, sebenarnya ada contoh-contoh yang menarik mengenai gender, perbedaan gender. Karena ada banyak pengemudi perempuan, baik itu yang mobil ya, taksi mobil ataupun yang ojek online. Contoh yang paling real misalnya dari pengemudi atau Sri Kandi ini bilang, Mbak, kami paling sering mendapatkan cancel order. Kenapa? Karena ternyata sistemnya itu banyak menerima, jadi mereka banyak menerima customer laki-laki gitu ya, dan sebagian besar laki-laki ini langsung automatically cancel ketika mengetahui drivernya itu perempuan misalnya. Nah ini yang sebenarnya mungkin dalam sudut pandang AI-nya sendiri dia sistemnya otomatis ya. Kalau dia di cancel otomatis langsung mempengaruhi performanya apa pengemudi perempuan ini gitu. Tapi tidak memperhatikan bahwa kenapa dia di cancel itu semata-mata karena ya ini ada semacam bias gender gitu dari bukan salahnya si driver itu sendiri. Oke. Jadi secara oke masuk masuk akal ini kalau memang objektifnya adalah tidak jangan melulu user centric dalam konteks membangun AI-nya, tapi juga kedepannya mungkin ada semacam driver centric juga untuk dipertimbangkan dalam development untuk si gamification ini ya, berarti gitu ya kira-kira. Oke karena ada elemen. Tapi solusinya kira-kira yang ditawarkan apa Mbak dari teman-teman ketika bikin riset ini? Apakah ada juga ideation misalnya mungkin harus begini secara teknologi mungkin pengembangannya ke arah sini AI-nya gitu. Ya, yang pertama kan memang kita perlu memahami bahwa satu algoritmanya atau sistemnya itu ada biasnya gitu ya.
Tadi entah itu bias user atau bias gender gitu. Yang pertama kita perlu memikirkan bagaimana supaya sistem ini desainnya itu bisa dibuat lebih inklusif. Biar inklusif gimana? Nah, salah satu rekomendasi kami adalah mau nggak mau kita perlu mendorong transparansi dalam pengaturan algoritma perusahaan. Ini yang sekarang sering menjadi masalah begitu ya. Saya kira dalam diskusi nasional karena ada diskurs tentang data is the new oil gitu, seolah-olah sama perusahaan itu harus saling menjaga data-datanya. Padahal di satu sisi data ini atau bagaimana algoritma ini didesain itu juga perlu dibuka gitu supaya publik bisa mengetahui apa yang menjadi bias, apa yang menyebabkan diskriminasi, apa yang menyebabkan eksploitasi, sehingga nanti ada muncul gitu ya upaya-upaya untuk meminimalisir diskriminasinya, meminimalisir eksploitasinya. Itu salah satu rekomendasi yang kami, yaitu mendorong transparansi sistem AI dan juga algoritmanya. Yang kedua mungkin yang penting juga, yang ini juga akan menjadi advokasi para pekerja adalah membuat proteksi pekerja minimum ya, atau regulate minimum protections untuk pekerja. Ini yang sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah sebenarnya. Karena sampai sekarang status para pekerja ini masih belum jelas gitu ya, apakah dianggap pekerja atau mitra atau misalnya micro entrepreneur. Nah, ketidakjelasan ini akhirnya menimbulkan absennya proteksi terhadap situasi kerja yang dihadapi oleh pengemudi ini saat. Atau ini ada satu model bisnis menarik yang sedang saya ikuti juga, disebut platform co-op. Jadi model bisnisnya bukan berbasis perusahaan korporasi, tapi dia berbasis koperasi. Di New York misalnya ada satu koperasi pekerja taksi, pengemudi taksi. Ini aplikasinya dikelola oleh pengemudinya sendiri, sehingga masing-masing pengemudi ini menjadi owner dari aplikasinya. Mereka punya hak suara untuk menentukan misalnya mau tarif berapa, terus sistemnya mau gimana gitu ya, reward bonusnya seperti apa, itu semua mereka putuskan secara kolektif. Artinya ada pilihan itu untuk bisnis model. Terus kedua, saya sepakat dengan Mas Madin, yang penting juga dari regulasinya. Nah, regulasinya ini memang sekarang kalau dilihat, saya pernah wawancara gitu dengan teman-teman di Kementerian Perhubungan, di Kementerian Kominfo dulu ya, sekarang Komdigi. Yang saya lihat memang masih ada isu sektoral gitu, tidak jelas siapa yang mengatur. Misalnya ada peraturan menteri dari Kementerian Perhubungan, tapi objek hukum atau subjek hukum dari PM ini hanya driver. Sehingga misal contoh dari Kementerian Perhubungan sudah menetapkan tarif batas bawah dan batas atas. Tapi kalau misalnya tarifnya di aplikasi itu dilanggar, nah Kementerian Perhubungan tidak bisa langsung memberikan sanksi kepada aplikator karena mereka hanya bisa memberi sanksi pada driver. Padahal mengubah sistemnya atau yang mengubah tarifnya itu adalah aplikator. Siapa yang punya wewenang untuk memberi sanksi pada aplikator? Itu Kominfo misalnya. Nah, ini hal yang akhirnya missing in saya menyebutnya dalam riset saya yang lain tahun lalu, itu collective irresponsibility. Ada situasi yang membuat seolah-olah ini tidak ada yang bisa bertanggung jawab gitu kalau kita bicara regulasi. Jadi usul saya seharusnya ya dari sisi regulasi itu ada kejelasan tentang siapa yang bisa berwenang gitu ya mengatur taksi online ini, terutama mungkin mengenai pengemudinya. Kira-kira setuju nggak kalau mungkin mungkin langkah yang terdekat adalah bagaimana akhirnya memberikan opsi-opsi lain bagi pada user. Dengan memperbanyak opsi akhirnya mungkin karena level dependensinya berkurang, seperti cinta yang ditarik ulur, kalau kita mungkin udah mulai melirik cinta yang lain, cinta yang lama ini tiba-tiba. Nah, kira-kira kalau aku punya pandangan gitu, menurut Mbak Suci gimana pendekatannya? Tips-tips buat putus baik-baik ya kayaknya ya. Pura-pura mau ngajak putus tapi tiba-tiba sebenarnya pengen ditarik-tarik gitu. Ya, yang salah itu saya, bukan kamu. Trik-trik banget ya ini. Ya, mungkin gini Mas Madin ya, saya kira kalau tadi ya ini tadi mungkin dari sisi yang pesimistiknya, tapi kita
ada yang optimistiknya gitu ya. Hmm. Menyadari platform ini juga apa namanya perusahaan-perusahaan aplikasi ini juga mengalami banyak sekali tantangan gitu Hmm. ya. Awal-awal mungkin perusahaan aplikasi ini yang paling diuntungkan dengan tidak adanya regulasi gitu ya. Hmm. Tapi ini sekarang fenomenanya yang terbaru adalah Hmm. justru perusahaan-perusahaan platform itu yang sekarang mulai ada kebutuhan tinggi untuk punya ketegasan dalam regulasi atau Hmm. kebutuhan untuk ayo dong pemerintah yang jelas nih regulasinya. Hmm. Kenapa? Hmm. Karena mereka juga mengalami sistem kompetisi dengan aplikator lain dan Oke. bukan hanya aplikator dalam negeri saja, tapi harus berkompetisi dengan aplikator dari luar. Oke. Nah, ketika kita bicara mengenai inovasi teknologinya, kalau dulu kan mungkin aplikator itu kalau mau beroperasi di Indonesia misalnya harus punya kantor, harus punya SDM di Ya. dalam negeri dan lain-lain. Tapi sekarang justru ini saya juga hasil ngobrol gitu ya dengan teman-teman dari aplikator, mereka juga mengalami kompetitor-kompetitor dari luar yang bahkan kantornya aja nggak ada di Indonesia Oh gitu. ya, ya. Ya, 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 ya. Butuh nih regulasi. Loh enak dong ini mereka orang baru, terus ekosistemnya udah ramah, mereka tinggal guide, Tinggal guide benar-benar. ya gitu kan. Nah, Hmm. itu saya bilang itulah kenapa kita butuh regulasi yang jelas, Hmm. Oke. menguntungkan kok buat yang lain gitu. Oke. Depannya. Tapi tadi menjawab yang kedua, berarti kita butuh ada ini juga ya kayak semacam tadi yang putus baik-baik itu ya gimana Hmm. nih masa depan workers dan user yang mungkin bisa lebih decent gitu ya. Hmm. Bayangan saya mungkin kita perlu memikirkan gini, mau nggak mau perlu ada program-program mobilitas apa ya, dalam riset kami tahun lalu kami sebut sebagai mobilitas vertikal. Hmm. Maksudnya apa? Kita perlu memahami kondisi ketenagakerjaan taksi online di Indonesia itu lebih banyak dari sektor informal. Banyak pekerja-pekerja itu atau driver-driver itu dari adalah pekerja informal, tukang Ya. ojek, tidak punya apa namanya ijazah untuk bisa mendapat pekerjaan di sektor formal. Nah, kalau kita mau tanda kutip memberikan lebih banyak pilihan bagi para pekerja ini supaya mereka tidak ketergantungan dari profesi mereka sebagai ojol, maka kita perlu memikirkan apa opsi-opsi lain yang bisa mereka dapatkan. Salah satunya mungkin kalau kita masih mau inline gitu ya dengan AI dan algoritma ini, kita juga perlu bicara mengenai bagaimana AI ini justru nanti bisa mendorong upskilling bagi para pekerja-pekerja Oke. driver bagi yang mau. Itu mungkin salah satu avenue gitu ya yang bisa Hmm. dikembangkan. Tapi tentu ini usul saya kita perlu masih mendengarkan juga dari Hmm. aspirasi para drivernya gitu. Oke. Tapi mungkin ada nggak temuan yang memang riset-riset menurut Mbak Suci yang memang AI digunakan untuk sesuatu yang sifatnya positif tadi upskilling. Ada mungkin Mbak Suci pernah menemukan riset lain atau mungkin bisa cerita bagaimana AI digunakan juga untuk hal yang sifatnya positif gitu. Ya, Hmm. ini terlepas dari isu Ya. apa platform work ya, karena Hmm. kan AI itu juga Hmm. digunakan untuk sektor-sektor lainnya. Misalnya mungkin dari sektor transportasi juga saya beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca laporan di Cina gitu Hmm. ya di kalau nggak salah kerjasama dengan IBM mereka mengembangkan smart mobility. Jadi bagaimana AI itu digunakan untuk memprediksi macet, lalu Hmm. polusi gitu ya dan akhirnya ini memberikan informasi kepada pemerintah mengenai apa kebijakan transportasi yang bisa dilakukan. Nah, ini saya kira bisa menjadi potensi gitu ya, bagaimana AI ini juga bisa dikembangkan untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan juga masalah lingkungan. Di satu sisi yang lain, saya juga membaca, mengikuti ada tren untuk melihat AI ini dari sisi green AI. Ini yang juga Hmm. dibahas ya, bagaimana AI itu juga tanda kutip berkontribusi pada upaya-upaya untuk melindungi lingkungan. Walaupun ini juga ada banyak ininya ya, ada banyak pertanyaan etik Hmm. apanya gitu. Tapi Hmm. AI ini setahu saya berangkat dari kegelisahan bahwa AI itu ternyata sangat haus dengan air gitu ya. Ada Hmm. apa namanya? Ada analogi yang diceritakan. Jadi untuk mengembangkan ChatGPT 3 model 3 Hmm. itu air yang dikonsumsi itu setara dengan konsumsi warga di Denmark selama 1 tahun. Jadi hampir
600.000 meter kubik kalau nggak salah. Oh, apa hubungannya? Sorry aku potong. Apa hubungannya air dengan AI? Kira-kira Karena air itu korelasinya. dibutuhkan untuk cooling sistem data centernya. Jadi Oh, oke, oke, oke. bekerja di data center dan kalau terlalu panas, mereka Hmm, butuh air untuk mendinginkan apa ruangannya gitu ya. hmm, Ibarat hmm, ada ruangan, airnya tuh untuk AC-nya gitu. hmm, Itu untuk satu model AI tadi yang GPT itu mengkonsumsinya 600.000 ya. Itu hampir konsumsi satu negara kecil ya Denmark gitu ya selama 1 tahun. hmm, Nah, kita bisa membayangkan nanti kalau kita biarkan terus AI ini berkembang, apalagi kita terbiasa tiap hari pakai ChatGPT gitu misalnya ya, hmm. itu menghitung satu prompt itu setara dengan minum 1 gelas air katanya. Wow. Nah, kita sehari mungkin, apalagi saya di kampus gitu ya dengan teman-teman mahasiswa udah sangat terbiasa pakai ChatGPT itu bisa Hmm, bayangkan konsumsi airnya sangat tinggi. Nah, itulah muncul akhirnya kegelisahan untuk mendorong bisa nggak ya AI itu dikembangkan tapi tidak begitu banyak mengkonsumsi air. Itu saya hmm, satu apa namanya upaya-upaya riset yang ingin dilakukan sekarang mengenai green. menarik, menarik, menarik. Artinya di balik canggihan teknologi itu ada potensi-potensi yang sebenarnya bisa malah jadi malam backfire ke dalam kondisi tujuannya kita mau ngeprom, misalnya saya mau ngeprom cara mengurangi karbon, tapi secara tidak langsung ketika saya mau melakukan aksi mulia untuk bumi malah sebenarnya mengurangi esensi dari karena mengurangi 1 gelas air. Jadi ironis ya sebenarnya, tapi itu bukannya sebuah fenomena yang artinya tidak dimaklumi, tapi maksud saya akhirnya kita harus membuat pilihan-pilihan sulit itu kan demi manusia hidup lebih mudah, sepertinya selalu ada yang di sacrifice. Tapi poinnya adalah berarti di konsep green AI itu sebenarnya apakah AI yang memang ramah lingkungan, misalnya teknologi AI yang kedepannya mau ramah, atau sebenarnya objektifnya penggunaan AI untuk kepentingan lingkungan. Sebenarnya definisinya gimana sih? Aku sebenarnya udah bingung. Apakah AI-nya sendiri yang bisa membantu untuk mengurangi karbon dan meramah, atau sebenarnya diskusinya Green AI itu adalah bagaimana membangun sistem AI yang lebih ramah lingkungan. Sebenarnya yang mana sih Mbak yang jadi diskursus itu? Sebenarnya dua-duanya masuk, akhirnya tuh para apa namanya peneliti itu membaginya menjadi dua terminologi berbeda. Ada Hmm. green by AI, itu maksudnya AI untuk kepentingan apa namanya membuat inovasi yang lebih ramah lingkungan gitu ya. Hmm. Dan green in AI, bagaimana membuat Oh. produksi AI gitu ya menjadi lebih ramah lingkungan, tidak eksploitasi terhadap air. Jadi ada dua itu Mas Madin. Hmm. Green by AI dan Oke. green AI-nya. Dan itu semua Oh. yang sedang dikembangkan dalam kajian Green AI. Oke, itu definisinya ya. Tapi kalau yang green by AI, sekarang inisiatifnya kira-kira apa Mbak? Yang mungkin sejauh pengamatan Mbak Suci, secara sosial issue atau secara environment, yang green by AI ada contohnya nggak? Eh, ya kalau mungkin kita ini ya lihat dari perkembangan kajian-kajian ilmiah yang Hmm. ada gitu ya, jujur sih menurut saya tuh lebih banyak didorong oleh big players atau big platform ya, kayak Oke. misalnya IBM, Hmm. Microsoft, Google Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Kita juga perlu apa namanya melihat dari berbagai sisi juga gitu. Misalnya Oke. contoh dari IBM itu mereka mengembangkan AI for agriculture di Hmm. Kenya Hmm. misalnya. Di sana AI itu ditugaskan gitu ya untuk membuat kalkulasi presisi tentang sistem irigasi, bagaimana supaya menghemat air tapi apa namanya mendapatkan hasil panen yang maksimal misalnya, Hmm. Hmm. itu yang dikembangkan oleh IBM. Tapi memang ini masih baru di level yang saya kira apa ya experimentations ya. Kita perlu Hmm. dengan lebih apa ya dengan lebih bijak gitu melihat perkembangan ke depannya. Maksudnya tidak serta-merta langsung mentah-mentah bilang oh ya semua AI itu green gitu. Itu Oke. yang green green by AI ya, Mas Madin. Hmm. Kalau yang green in AI? Kalau green in AI itu setahu saya Google itu kalau nggak Hmm.
kemarin sempat mengeluarkan report bahwa mereka berhasil mengurangi 40% konsumsi airnya gitu. Hmm. Salah Microsoft juga baru menjanjikan gitu, oh kami Hmm. kembalikan lagi 120% air yang sudah mereka ambil gitu ya untuk cooling system dikembalikan lagi ke alam. Tapi ya ini masih laporan dari perusahaan itu yang perlu kita lihat juga ya. Hmm. Perlu di cross check juga data-datanya apakah sudah sesuai dan valid gitu di lapangan. Iya, iya. Tapi menurut Mbak Suci, potensi etika apa yang kira-kira nanti harus kita jaga nih dalam dua kategorisasi Green AI tadi? Misalnya kayak Green by AI, kita mau membuat sebuah produk berbasis AI yang lebih ramah lingkungan, misalnya gitu ya, hemat air, hemat. Tapi ada potensi etika yang kira-kira yang harus kita jaga nggak dari sisi Green AI yang terutama yang buy mungkin nanti kita yang in habis ini. Mm-mm. Yang baik itu saya kira gini, yang paling penting itu isu tentang just-nya ya, justice-nya. Uh, Hmm. Banyak muncul tentang just AI. Bagaimana kita memastikan misalnya contoh seringkali yang dijadikan lokasi-lokasi untuk eksperimentasi green by AI ini adalah negara-negara di dunia selatan gitu ya, di Afrika, di Asia, di Amerika Latin gitu. Hmm. Nah, salah satu pemikiran atau salah satu concern etika yang perlu kita pastikan adalah apakah proses eksperimentasi pengembangan AI ini berjalan dengan adil, fair gitu ya. Jadi ketika AI-nya dikembangkan, apakah negara yang menjadi lokasi eksperimentasi itu misalnya juga bisa mendapatkan akses terhadap teknologinya gitu ya, atau misalnya juga apakah negaranya juga bisa meminimalisir eksploitasinya. Terus yang Hmm. mungkin kalau misalnya ada resiko yang tidak diinginkan gitu ya, ada misalnya ada salah perhitungan sehingga menyebabkan gagal panen misalnya di Kenya dan lain-lain, siapa yang Hmm. akan resikonya? Apakah bisa Hmm. dibagi secara fair? Itu saya kira penting untuk kita kedepankan kalau kita bicara mengenai transfer teknologi dari dunia utara gitu ya, global north di dunia selatan. Hmm. Itu yang by AI. Karena seringkali kalau kita bicara sustainable experimentations itu lokasi-lokasi dunia selatan ini yang menjadi lokasi. Jadi eksperimen. Kenapa ya? Kenapa? Mungkin murah hari. Resikonya rendah atau gimana? Banyak hal ya, murah Hmm. murah secara ekonomi, tapi murah juga secara kos politik gitu ya, tidak banyak Oke. resistensi, murah Hmm. secara kos sosial, artinya mungkin tenaga kerjanya lebih murah dan lain-lain. Mungkin itu ya beberapa faktor yang menyebabkan dunia Hmm. menjadi lokasi-lokasi untuk eksperimentasi. Kalau Indonesia masuknya jadi lokasi eksperimentasi juga nggak? Nah ini yang menarik ya. Tapi saya harus balik lagi. Kalau Green AI saya belum tahu ya. Hmm. Jujur saya belum begitu melihat gitu ada perkembangan itu. Tapi kalau dari sisi gig workers ada sebenarnya. Ini yang Hmm. saya dapat informasi dari Workers Info Exchange. Dia NGO berbasis di UK gitu. Dia menceritakan bagaimana sebenarnya data-data pengemudi drivers itu dipakai untuk melatih autonomous vehicle sebenarnya, melatih AI untuk autonomous vehicle. Oh, oke oke. Jadi data-data tuh maksudnya di sini data-data mereka ketika maksudnya berkendara ke mana-mana gitu-gitu, historical recordnya dijadikan untuk data untuk otonomus gitu. Tapi intinya aku jadi sekarang jadi melihat ada satu siklus. Kalau benang merahnya ya, kalau ini aku rada beropini sedikit sih. Karena kan orang berlomba-lomba pakai AI, ya kan, bikin eksperimen, lalu menggunakan jargon hijau. At the end of the day, pada ujungnya adalah yang mereka harapkan adalah dependensi itu kan sebenarnya. Ini bahayanya adalah ketergantungan itu. Let's say misalnya saya punya perusahaan lalu saya mengembangkan sebuah produk Green AI di Sri Lanka gitu ya. Kemudian saya bikin eksperimen A gitu ya dan berhasil, itu kan jadi milik saya, paten saya gitu-gitu. Sehingga saya coba terapkan dan scale up di tempat lain. Saya yang menguasai patennya, orang. Jadi sebenarnya pada akhirnya jargon-jargon untuk green itu sebenarnya di
capitalize juga sebenarnya kan kalau dipikir-pikir gitu. Esensinya kebetulan aja sepertinya perusahaan-perusahaan yang mendorong jargon sustainability, green itu lebih dilirik di pasar modal nggak sih sebenarnya kelihatannya, dan ya sepertinya itu lebih menarik gitu untuk jadi sebuah campaign komersialisasi walaupun sebenarnya ujungnya bisa jadi bagus. Tapi anyway, kalau kita lihat yang ini nih, yang buy atau yang in tadi Mbak, kira-kira ada potensi etika di mana yang kira-kira berhubungan sama itu? Tadi kan soal air tadi udah ya, apakah mungkin ada lagi potensi etika yang perlu kita diskusikan kira-kira terkait in AI? Saya kira green in AI itu juga ya perlu bicara mengenai justice, tapi lebih ke etika mengenai inklusi sosial, gitu ya. Karena selain Oh, haus haus air, AI ini kan juga perlu trainer, perlu manusia-manusia gitu yang melatih AI ini supaya dia bisa lebih pintar gitu. oke. Misalnya contoh dari laporannya MIT ya, AI kolonialism. Nah ini menarik, dia laporan ini memetakan bentuk-bentuk kolonisasi gitu ya pekerja di dunia-dunia selatan, misalnya di Amerika Latin, di Afrika gitu ya, bagaimana manusia-manusia atau trainer AI ini gitu dibuat seolah-olah mereka tidak punya pilihan gitu, harus bekerja untuk melatih AI ini. Ini yang saya kira penting untuk kita kemukakan juga lebih banyak gitu, di balik kenyamanan kita menggunakan tools-tools AI entah ChatGPT, DeepSeek ataupun Grok dan lain-lain gitu ya. Ada manusia-manusia yang sebenarnya melatih si AI ini. Kadang kan saya nggak tahu Mas Martin pernah nanya nggak misalnya ke AI itu gimana caranya mau bunuh orang gitu ya. Nanti kan itu akan membuat jawaban-jawaban yang memberikan pertimbangan etis dan lain-lain. Nah, pertimbangan etis ini datang dari mana? Ya dari para trainer-trainer ini gitu. Kerja dengan kondisi kerja yang justru tidak layak gitu. Nah, kalau green in AI, saya kira kondisi etisnya adalah selain kita mungkin prinsipnya itu bagaimana membuat green in AI ini tidak eksploitatif. Karena yang sekarang terjadi dia eksploitatif terhadap alam, terhadap air, dia eksploitatif terhadap manusia. Nah, bagaimana kita membuat green AI ini atau green in AI ini decent gitu ya, layak gitu. Dan dari sisi dia tidak mengeksploitasi, dari sisi dia juga lebih melindungi lingkungan. Mungkin itu dari saya prinsip etikanya Mas Mary. Oke. Ini sangat masuk akal sih. Apalagi kemarin saya pernah baca sebuah riset atau sebuah artikel ya kayaknya. Ada sampling trainer yang digunakan itu karena dari belahan dunia tertentu sehingga dia punya preferensi rasisme tertentu, ras tertentu, religion tertentu. Jadi sangat dependen terhadap trainer-trainer itu dari sudut pandang mereka gitu. Sampling yang digunakannya juga. Jadi memberikan semacam ada bias gender, ada bias suku dan segala macam gitu. Jadi ya menarik, berarti memang ke arah sana. Mbak, ini sebelum kita udahan, tadi kan dari diskusi kita dari tadi tuh sepertinya high level semua gitu Mbak, yang kayaknya ini podcastnya nggak ada yang nonton nanti kalau kita bahasnya high level semua riset. Tapi kalau aku dalam memposisikan diri sebagai driver online dan Mbak Suci memposisikan diri sebagai seorang peneliti gitu-gitu, kira Mbak Suci bisa kasih saran ke aku apa ketika aku ini driver online. Mbak Suci tahu segalanya tentang AI gitu. Aku ini driver online, aku nggak ngerti soal teknologi, algoritma, aku cuma pengen nyari duit. Nah, kira-kira apa nasihat Mbak Suci buat saya dan para pencari kerja lain dalam konteks penggunaan AI gitu? Apa yang bisa dikonsumsi secara gampang oleh kami ini para pencari. Tadi saya pagi lihat ada video orang nyari kerja di Bekasi sampai ribuan, sampai ada yang pingsan segala macam. Jadi miris juga gitu ngelihatnya gitu. Dan di industri media juga sekarang teman-teman di media juga sedang kesulitan gitu, banyak yang PHK dan segala. Nah, biar obrolan kita ini agak sedikit membumi dan bisa didigest sama orang dengan sesuai namanya.
Kira-kira apa saran Mbak Suci buat teman-teman sekarang ini yang akan mencari kerja, terutama dalam konteks menggunakan AI gitu? Ya, em, mungkin ini ya, apa namanya, agak berat juga ya untuk ini ya, karena saya juga udah yakin bisa memberikan apa tips yang sangat praktikal gitu ya. Hmm. Tapi kalau berkaca pada hasil diskusi, hasil ngobrol dengan teman-teman drivers gitu Hmm. ya, ada dua yang mungkin sering menjadi aspirasinya. Yang pertama itu adalah perlu catch apa namanya, bukan catch up ya, kita perlu tahu apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam situasi kerja. Dalam situasi kerja apapun sebenarnya ya, tidak Hmm. hanya kerja di platform apa sebagai pengemudi driver, kita perlu tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban kita. Hmm. Nah, supaya tahu hak dan kewajiban ini ya kita perlu melihat, karena seringkali kan saya kayak kontrak kerja aja kita nggak baca gitu ya. Padahal kontrak kerja itu penting untuk kita mengetahui apa hal-hal yang bisa dilakukan oleh para pekerja ini, apa hal-hal yang enggak. Nah, kadang-kadang juga kalau kita melihat mengenai AI, saya juga sebenarnya tidak ingin terlalu mendorong semua orang harus belajar tentang AI, semua orang harus mengikuti pelatihan tentang AI, karena saya juga khawatir itu dikapitalisasi juga gitu ya. Iya, iya, iya. Mungkin saya kira kalau misalnya ada sumber informasi, sumber pengetahuan mengenai AI yang bisa diakses, artinya entah itu berbayar tapi bisa di apa namanya sesuai dengan kemampuan, atau mungkin lihat di YouTube ya, misalnya dari Tirto ini juga saya kira ada banyak ya beberapa Hmm. informasi tentang AI yang bisa diakses ya, saya kira itu akan menjadi apa ya, yuk kita bareng-bareng ya belajar, jangan sampai AI itu lebih pintar dari manusia yang membuat AI-nya gitu ya, jangan Iya. kalin lah sama AI gitu. Hmm. Yang kedua, ini yang saya lihat, setidaknya yang saya perhatikan teman-teman pekerja yang punya komunitas, entah bentuknya paguyuban, Hmm. entah asosiasi, entah bentuknya serikat, itu kok saya lihat lebih apa ya, lebih punya daya tahan gitu ya Oke. dalam bekerja. Iya, benar-benar. Apalagi tuh kadang sering, nah ini juga jadi riset apa yang lain di tempat kita namanya everyday resistance. Banyak Hmm. kan teman-teman tuh akhirnya muncul ide-ide kreatif, bikin akun tuyul, bikin gimana supaya apa namanya hacking the system, kalau main game istilahnya cheating the systems gitu Hmm. ya. Tapi ini bukan hal yang kita dorong semua untuk cheating, enggak. Tapi justru ketika bisa berkumpul gitu ya dalam bentuk paguyuban atau komunitas, itu semua mungkin tadi kegelisahan itu setidaknya bebannya mungkin dirasa lebih ringan. Karena ada beberapa misalnya driver yang beberapa kali saya tanya tidak ikut gabung komunitas, tidak ikut apa, ikut paguyuban, itu justru malah jadi apa ya? Jadi tidak ini, apa ya istilahnya, rentan. Nah, jadi rentan Hmm. terhadap berbagai Hmm. ketidakadilan. Misalnya tiba-tiba kalau akunnya di suspend gitu jadi bingung, lah ini gimana gitu. Kayak Hmm. ya itu tadi tiba-tiba apa ketergantungan terus diputus gitu kan, jadi nggak punya pilihan gitu. Nah kalau Hmm. punya paguyuban, kalau ikut perkumpulan jadi punya teman-teman lain yang bisa Ya. ngasih masukan gitu. Benar. Setuju, setuju, setuju. Nah, ini mungkin lebih praktikal dan saya sangat setuju poin-poin. Jadi saya teringat ada sebuah riset yang atau sebuah buku yang bilang bahwa itu eh, potensi kita untuk bisa lebih baik itu dengan berkumpul dengan sesama orang yang punya passion yang sama, itu akan membuat ya potensi kita menjadi lebih baik in person gitu-gitu. Oke. Menarik. Nah, ini baru saya masuk ke perandai-andaian nih Mbak, buat Mbak Suci. Misalnya Mbak Suci tiba-tiba saya tunjuk jadi Menteri Perhubungan, kira-kira kalau Mbak Suci jadi menteri atau jadi presiden lah, bagaimana sih menyeimbangkan policy teknologi yang semakin cepat di tengah etikanya gitu? Kan orang selalu bilang teknologi is always 2-3 langkah di depan dibandingkan dengan regulasi dan etikanya segala macam. Tapi saya yakin itu sesuatu yang dibuat untuk menjustifikasi aja. Harusnya kan etika juga basicnya etika kan sama aja kayak misalnya tadi Mbak Suci bilang esensinya etika itu keadilan misalnya.
kata kuncinya keadilan. Mau teknologinya macam apa, basic principle kita untuk approaching etika biasanya justice ya harusnya dipikirin tuh etika keadilan itu. Nah, seandainya Mbak Suci jadi pejabat pembuat policy, kira-kira mau bikin kebijakan macam apa yang bisa menyeimbangkan itu semua? Kira-kira. Ya, mungkin ini ya kalau saya lihat kan peran utama dari pemerintah itu kan adalah regulator ya. Kita perlu punya kejelasan regulasi gitu ya. Apalagi setelah 10 tahun tidak ada kejelasan dan kalau dari riset kami menunjukkan memang situasinya sekarang ada collective irresponsibility. Mungkin kalau misalnya saya bisa mengusulkan kebijakannya adalah membuat ini ya kebijakan bagaimana kita mendorong perusahaan-perusahaan atau ekosistem ini berbasis responsible AI gitu ya, bahwa bagaimana perusahaan-perusahaan ini bisa meyakinkan atau mengubah model bisnis mereka untuk menjadi lebih responsibel. Caranya gimana? Saya kira gini, pemerintah kita nggak usah bikin aplikasinya deh, karena saya kira pemerintah punya kapasitas untuk membuat itu gitu ya. Yeah. Teknologi ada di sektor. Yang ada malah dihack, Mbak. Iya, jadi kita nggak bikin aplikasi, tapi kita bisa pemerintah bisa manggil semua perusahaan platform atau yang mengembangkan AI dan prove themselves gitu ya, bahwa mereka bisa responsibel. Artinya ya mereka harus transparan terhadap pemerintah. Terus siapa yang menilai? Saya kira tidak hanya pemerintah saja, tapi kita membuat semacam tim audit independen yang terdiri dari tadi ya scholars, peneliti gitu ya, yang memiliki kajian-kajian yang terkait, lalu dari pekerja, dari user, jadi stakeholder yang terlibat itu menjadi audit independennya. Nah ini yang saya kira bentuk ya mau nggak mau kita harus memulai sistem audit terhadap respon perusahaan, apakah mereka menerapkan sistem responsible AI atau enggak. Kalau iya, mungkin saya kira kita bisa memberikan insentif, karena dorongannya itu adalah bagaimana kita ingin semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia itu menerapkan etika responsibel. Insentifnya mungkin bisa pengurangan pajak atau misalnya ada stimulus yang lain-lain gitu ya. Tapi ya saya kira ini bisa mendorong perusahaan itu untuk bisa lebih berpikir bagaimana membuat perusahaannya menjadi responsibel dan diatur, dilindungi regulasinya oleh pemerintah. Mungkin itu ya dari saya. Iya. Wah, cocok nih. Nanti saya pilih Mbak kalau saya jadi presiden, nanti jadi menteri. Jadi oke, kalau saya boleh rangkum sedikit ini tanpa jadi dari obrolan kita hari ini mungkin beberapa take aways-nya ada hal yang menarik sebenarnya. Pertama, menurut saya bagi para pekerja di luar sana, apapun pilihan profesi Anda, pertama adalah usahakan guyup ya Mbak. Usahakan selalu berserikat dan berkumpul. Seperti bunyi undang-undang kita, segera berserikat dan berkumpul. Karena dengan berkumpul itu kita bisa belajar bareng-bareng. Jadi mau apapun teknologi yang masuk, perusahaan apapun yang masuk, apapun ancaman dalam tanda petik hal-hal yang bisa, itu selama kita bisa berkumpul dan mendiskusikan itu, kita pasti bisa menemukan cara untuk menanganinya. Saya yakin itu mungkin salah satu take aways yang paling penting untuk menghadapi berbagai isu teknologi, lalu ancaman-ancaman profesi baru. Jadi mungkin sebagai manusia dan pekerja, tugas kita adalah berkumpul dan belajar. Jadi setelah berkumpul kita belajar apa yang kira-kira profesi baru yang akhirnya bisa kita dapatkan dari si teknologi ini. Karena pasti setelah ada teknologi ada demand-demand baru yang menuntut mungkin lini-lini kerja baru. Nah, tantangannya adalah mendefinisikan lini kerja itu dan bagaimana membuat teman-teman mau belajar untuk mempelajari lini kerja baru itu. Jadi hanya sederhananya adalah mengubah culture dan mau belajar sih. Sebenarnya sepertinya itu. Terima kasih sekali lagi Mbak Suci sudah berkenan memberikan banyak ilmu buat saya dan mungkin nanti ada teman-teman juga nanti banyak yang tercerahkan.
good luck dengan riset-riset lainnya. Nanti kalau ada riset baru bisa berkabar lagi, mungkin kita bisa diskusi lagi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.